adalah ketika dari SVB ini sendiri kasusnya terjadi, Indonesia ini mungkin salah satu yang kecipratan berkah begitu ya Bu ya. Karena di satu sisi juga ini akan memperlambat laju The Fed ataupun juga sikap The Fed untuk hawkish sehingga akhirnya berdampak juga kepada rupiah kita, kepada inflow kita juga tentunya. Nah, Anda sendiri seperti apa pandangan Anda terkait dengan hal ini? Apakah setuju dengan hal ini? Di satu sisi juga artinya dengan The Fed yang akan mulai mengerem begitu, ini sedikit memberikan efek positif kepada perekonomian Indonesia atau pasar keuangan Indonesia, Bu Ani. Baik Mbak Iva, mudah-mudahan tidak freeze ya, tadi sempat freeze. Jadi begini Mbak, efek suku bunga tinggi memang pasti akan pengaruh terhadap investasi utamanya, begitu ya. Tetapi kita juga tahu bahwa itu dilakukan karena ingin menjaga inflasi kembali pada level yang aman. Karena inflasi yang terlalu tinggi juga akan mempengaruhi economic growth itu dari sisi consumption, dan itu juga berat bagi masyarakat umumnya. Jadi ketika kemudian The Fed mengembalikan pada level suku bunga yang relatif ya tidak terlalu tinggi, mungkin masih ada probability naik kalau inflasinya masih belum cukup dikendalikan, walaupun saya tadi udah sampaikan ya itu mungkin kecil lah, atau mungkin malah tidak akan menaikkan lagi kembali stabil pada level yang ada saat ini. Untuk Indonesia ini juga menjadi baik. Pertama kaitannya dengan capital outflow ya, walaupun saya sih nggak terlalu khawatir nih Mbak, capital outflow kita kan sebagian besar kan sudah terjadi lalu, sehingga saya lebih confidence dalam hal ini. Kedua, orang juga melihat ekonomi Indonesia secara makro, ekonomi growth-nya, inflasinya, kemudian itu kan semua terkendali baik, sehingga appetite untuk investasi di domestik itu masih besar. Baik di pasar sahamnya juga sebetulnya kan juga kemarin membukukan keuntungan perusahaan-perusahaannya, dan hari ini kita juga lihat harga komoditas juga masih baik. Jadi ada probabilitas bahwa perusahaan mendapat keuntungan pada tahun 2023. Sehingga fundamental keuangan perusahaan baik itu juga masih ada. Tetapi bahwa betul kita, otoritas misalnya yang kaitannya dengan Bursa Efek Indonesia itu memitigasi apa yang terjadi di dalam perusahaan-perusahaan yang go public dan lain sebagainya, itu memang perlu dilakukan. Ini sesuatu hal yang biasalah, prudent di dalam governance yang baik yang tetap harus dilakukan oleh regulator. Dalam hal-hal ini saya menangkap capital outflow adalah capital outflow sesuatu yang biasa, dan ada kemungkinan capital inflow orang aman misalnya dana-dana kita yang teman-teman yang simpan di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Jadi dalam hal ini saya kok melihat situasi ini kita tidak boleh sikapi dengan berlebihan, tidak panik berlebihan, tetapi bahwa kita mitigasi semua resiko, koordinasi yang sudah baik di KSS menjadi kunci, dan ketenangan masyarakat. Saya pikir masyarakat sudah tenang lah. Teman-teman yang investasi di saham juga kan sebetulnya tahu bahwa high risk high return. Jadi kalau hari ini saham naik tiba-tiba turun, mereka juga nggak panik begitu. Saya berharap itu. Jadi dan kita lihat juga nilai tukar rupiah kan hari-hari ini sebetulnya menguat ya, relatif baik pada level yang juga tidak jauh dari 15.000. Jadi Mbak Iva, isu ini membuat pelajaran bagi kita mengenai apa-apa yang harus tetap dilakukan oleh perbankan, apalagi era digital seperti ini. Karena informasi itu bisa cepat menyebar begitu Mbak Eva. Jadi ya ini yang membuat kepanikan. Itu kan terjadi di SVB. Ketika kemudian pemegang dana deposan mulai bicara di medsos dan lain sebagainya, dan cepat sekali transmisinya. Jadi ini yang mungkin perlu nanti, saya yakin dari pemerintah, KSSK, kemudian OJK, KBI sudah mitigasi hal tersebut. Demikian Mbak Eva. Oke, baik. Tadi sekali lagi ya, artinya memang sikap dari masyarakat ini juga diperlukan begitu untuk tidak panik, tenang begitu, dan juga meningkatkan mitigasinya begitu ya Bu Ani ya. Nah, tapi menarik tadi berbicara terkait dengan potensi capital inflow sendiri begitu ya. Kita ketahui juga bahwa pemerintah sebetulnya di awal tahun juga sudah cukup front loading Bu Ani ya untuk menerbitkan surat utang negara sendiri, dan di satu sisi juga kita ketahui begitu ya, artinya likuiditas dari pemerintah ini juga sebetulnya lagi cukup baik begitu saat ini, dan di satu sisi juga kita ketahui ada potensi permintaan dari surat utang ini juga akan terus meningkat begitu ya, seiring dengan capital inflow yang masih akan terus berlanjut. Nah, kemudian terkait dengan hal ini, menurut Anda Ibu, urgensi pemerintah untuk lebih fokus merilis SBN begitu ya, kita preferensinya adalah tenor pendek sendiri seperti yang mungkin
tengah menjadi pilihan juga, preferensi juga dari investor adalah tenor pendek ketimbang tenor panjang karena resiko juga masih cukup menghantui begitu ya untuk jangka panjang sendiri begitu ya. Urgensinya seperti apa Ibu terkait dengan hal ini? Gini Mbak, pemerintah waktu menetapkan SPN apakah ada tenor pendek atau tenor panjang pasti menghitung itu, menghitung kaitannya dengan demand-nya, begitu demand permintaan permintaan di domestik, permintaan luar negeri, kemudian imbal hasil dan lain sebagainya. Saya melihat itu sudah dilakukan dengan baik pasti oleh pemerintah. Jadi kalaupun sekarang ada pergeseran appetite ya nggak perlu kita respon juga coba kita beralih ke yang tenor pendek tidak juga seperti itu. Tadi ya, manajemen resiko itu kan membuat kita mengambil semua tindakan berbasiskan analisis data. Jadi kalau saya ditanya seperti tadi Mbak Iva, enggak. Silakan saja pemerintah tetap lakukan sebagaimana yang pemerintah lakukan. Apakah ada tenor panjang, tenor pendek? Karena ini juga untuk melakukan portfolio risiko sebetulnya kan, menghitung resiko dari suku bunga dan lain sebagainya, dan juga untuk market deepening penting itu. Jadi Mbak, kalaupun ada pergeseran appetite dari tenor pendek itu kan nanti akan terlihat pada saat kita melakukan atau pemerintah menawarkan berapa besar yang nanti akhirnya disetujui, dilepas oleh pemerintah dalam obligasi. Saya nggak lihat bahwa kemudian ini harus menggeser kepada tenor pendek atau tenor panjang. Semuanya basisnya harus analisis dan jangan lagi kita tidak boleh selalu membaca juga yang terjadi di internasional ya karena memang di sana ada kasusnya dan nature-nya di sana seperti itu. Dan kalau kita lihat bank-bank kita kan sebetulnya bank di Indonesia ya itu relatif kan juga kreditnya luas tidak hanya di sektor tertentu. Kemudian penempatan mereka ada di kredit, ada di surat berharga negara. Jadi sebetulnya mereka juga hitung resikonya dengan baik. Loan to deposit ratio-nya juga masih relatif kan sekitar 80%-an di antara angka-angka itu. Jadi enggak ada urgensi ya menurut saya, kemudian ada keharusan atau ada keinginan bahwa pemerintah harus ke yang tenor-tenor pendek. Di Oke. mana akan nanti melihat semuanya itu dengan baik dan ini kaitannya dengan portfolio risiko yang harus dijalankan oleh pemerintah. Pasti basisnya data dan analisis. Demikian Mbak Iva. Oke.